Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan latihan baca kitab yang ketiga, latihan baca dan terjemah. Silakan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, idza fahimta dzalika wa ta'ammalil huluhiyata allati atbataha Allah taala li nafsihi wa nafaha an Muhammadin wa Jibrila wa ghairihima ayyakuna lahum minha mithqalu habbatin min khardalin. Qala syarikh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, al-huluhiyatu ma'naha al-ibadatu wa min huna walita katsiruna fi tafsiri la ilaha illallah wa fassaruha bi ghairi tafsiriha wa min dzalika al-awwal tafsiru ahli wihdatil wujudi li kalimatit tauhid. Fa ahlu wihdatil wujudi min arabi wa atba'uhu yaquluna la ilaha illallah la ma'buda illallah au la ilaha mawjudun illallah. Ma'na hadha anna kulla ma'budati kullaha hiya Allah. Lianna indahum anna al-wujuda la yanqasimu baina khaliqin wa makhluqin. Huwa kulluhu huwa Allah. Hadha ma'na annahum ahlu wihdatil wujudi yaj'aluna wujuda yatahaddu wa la yanqasimu yattahidu wa la yanqasimu kulluhu huwallahu mahma abadal insanu min syai'in fa innahu qad abadallaha alladhi abadal qubura alladhi abadal qabra walladhi abadal sonama walladhi abadal hajara walladhi abadal bashara walladhi abadal malaikata kulluhum ya'buduna allaha li'anna allaha huwal wujudu mutlaqu. Walladhi yaqulu innal wujuda yanqasimu ila qismaini ila khaliqin wa makhluqin yaquluna anhu inna hadha musyrikun fala yakunu muwahhidan indahum illa man qala innal wujuda syai'un wahidun wa huwa Allahu mahma abadta min hadzal kauni min asjarin aw hajar aw ahjarin aw sonamin aw tawagita fa innaka asnamin aw tawagita fa innaka Kenapa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim sorib. Fa innaka ta'budullaha li'anna hadha huwa Allahu wa bihadhihi al-munasabati fa innahu yaghlitu ba'dul awami yaqulu wala ma'buda siwaka walakin law qala la ma'buda bihaqqin siwaka wa hadha yuwafiqu qawla ahli al-wihdatil wujudi falau zada kalimata bihaqqin sahha li'anna ma siwahu ma'budun bil batili qala ta'ala dzalika bi anna Allahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha wal aliyul kabir. Asani tafsiru sudah dulu tafsir terjemah dulu. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, jika engkau telah memahami hal tersebut, maka perhatikanlah hak uluhiyah, yaitu hak peribadatan yang Allah Subhanahu wa taala menetapkannya terhadap dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala nafikan dari Muhammad dan Jibril dan selain dari keduanya, bahwasanya mereka tidak memiliki hak peribadatan seberat biji dari sawi. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, al-huluhiyah maknanya adalah ibadah, dan dari sinilah banyak orang-orang yang lalai banyak orang-orang yang salah dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah
mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan yang selain tafsirnya. Dan di antara tafsir kalimat la ilaha illallah yang keliru, yang pertama adalah penafsiran para penganut wahdatul wujud, yaitu orang-orang meyakini bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah Allah. Ada orang meyakini di sana, orang-orang bilang semua yang ada itu Allah. Jadi dia lihat pohon, inilah Allah. Dia lihat apa saja Allah. Jadi makanya dia sembahnya semuanya, dia sembah. Namanya orang wahdatul wujud. Maka para penganut wahdatul wujud, yaitu Ibnu Arabi dan para pengikutnya, Nah, ini asalnya itu Ibnu Arabi sufi tulen. Asal kemudian dia mengaku Allah menyatu dengan dirinya. Ibnu Arabi tanpa al, karena ada lagi di sana Ibnul Arabi, ulama Malikiyah. Pakai al. Ya kalau pakai al itu yang bagus. Kalau tidak pakai al, nakiro, berarti tidak dikenal, tidak bagus. Paham kan? Nah, ini Ibnu Arabi dan para pengikutnya. Mereka tidak menyembah Allah yang di atas langit, tapi mereka semua yang ada itu Tuhannya. Semua yang ada itu Tuhannya, itu kafir. Iya. mereka mengatakan la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan kecuali Allah, atau tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Maka mana penafsiran ini bahwasanya seluruh peribadatan, Seluruh yang diibadahi. seluruh yang diibadahi itu adalah Allah. Karena menurut mereka bahwasanya segala sesuatu yang ada itu tidak terbagi antara yang menciptakan dan yang diciptakan, yaitu pencipta dan makhluk. Jadi dia tidak bagi. Jadi semua yang ada ini sama saja. Dia tidak bedakan bahwa yang ada ini ada pencipta dan ada yang dicipta. Jadinya kan kalau dia bagi begitu, berarti pencipta adalah yang diibadahi, yang dicipta adalah yang beribadah. Kalau mereka enggak. Pokoknya semua yang ada, tidak ada bilang pencipta dan yang dicipta. Semuanya pencipta. Tidak bagi. Ini sumber kesesatan. Dan segala sesuatu yang ada itu dialah Allah. Ini makna bahwasanya mereka, yaitu ahlu wahdatul wujud, menjadikan segala sesuatu itu menjadi satu dan tidak terbagi-bagi. Seluruhnya adalah Allah. Apapun yang diibadai oleh manusia, maka sesungguhnya ia telah beribadah kepada Allah. Yang beribadah kepada kuburan, yang beribadah kepada patung, yang beribadah kepada batu, serta yang beribadah kepada manusia, demikian pula yang beribadah kepada malaikat, mereka seluruhnya beribadah kepada Allah. Ini asli. Jadi dia mau sembah hewan, itu Allah. Dia sembah sapi, Allah yang disembah itu. Jangan diingkari. Ini orang yang akal sehat saja tidak bisa menerima. Ini kan mereka memang sudah tidak sehat akal. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah wujudul mutlak, yaitu semua yang ada ini adalah Allah. Itu dia. Dan orang yang mengatakan sungguhnya yang ada itu tidak terbagi, itu terbagi menjadi dua pembagian, yaitu kepada pencipta dan yang diciptakan. Mereka mengatakan yaitu wahdatul wujud, anhu, tentang orang-orang yang mengatakan pembagian itu terbagi menjadi dua. Mereka mengatakan ini adalah orang yang musyrik. jadi terbalik. Jadi yang mengatakan bahwa yang ada di dunia ini ada pencipta dan ada yang dicipta. Syirik ini kan dia bilang ada dua. Jadi terbalik. Sementara mereka mengatakan semua yang ada ini adalah Allah. Bukan musyrik, itulah muwahhid. Itulah ahli tauhid. Paham kan? Karena mereka terjemahkan la ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Paham terjemahan mereka? Tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti semua ini yang ada adalah siapa? Allah. Paham terjemahan la ilaha illallah? Jadi dia bilang begitu itu bangun di atas makna la ilaha illallah. Tapi makna la ilaha illallahnya apa? Salah. Ini masalah dalam penafsiran la ilaha illallah. Iya. Dan penafsiran la ilaha illallah, untuk ingat kembali kemarin, ada penafian, ada penetapan. Penafian tidak ada penghambaan kepada selain Allah, apapun itu, siapapun itu. Dan penetapan yang diibadahi itu hanya Allah. Maka
seseorang yang tidak akan menjadi seorang yang muwahhid menurut mereka, yaitu ahlu wahdatul wujud, kecuali orang yang mengatakan sesungguhnya segala sesuatu yang ada itu hanyalah satu saja, yaitu Allah. Maka apapun engkau beribadah dari alam semesta ini, baik itu berupa pepohonan, bebatuan, patung-patung, atau para togut, maka sesungguhnya engkau telah mengibadai Allah. Karena semua ini adalah Allah. Dan dengan kesempatan ini perlu diketahui bahwasanya sebagian orang-orang awam mereka keliru dalam hal ini. Dia mengatakan tidak ada sesembahan siwaka. Ini juga perlu antum perhatikan, banyak berjalan di masyarakat terjemahan la ilaha illallah, tidak ada sembahan selainmu. Tidak ada sembahan selainmu. Ini sebenarnya mirip dengan maknanya siapa? Wahdatul wujud. Iya kan mereka kan tidak ada yang ada kecuali Allah. Kalau ini tidak ada sembahan selain Allah. Hati-hati, itu terjemahan salah. Berarti semua yang ada ini adalah apa? Lihat maknanya. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. La ilaha, tidak ada sembahan illallah kecuali Allah. Berarti semua yang ada ini adalah apa? Sembahan, itulah Allah. Mirip, hati-hati itu dari terjemahan awam. Terjemahan di awam itu sebenarnya mirip dengan wahdatul wujud. Makanya jangan heran dia sembah kubur, karena mirip terjemahan apanya? La ilaha illallahnya. Maka perhatikan ini. Lakin laukol, akan tetapi seandainya dia mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak selainmu, yaitu Allah. Ini tambahkan kata berhak. Karena kalau selain Allah disembah, berarti bukan karena haknya. Makanya tambahkan kata la ilaha, tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Supaya kalau ada orang menyembah pohon, kuburan, batu, oh batil. Itu disembah tapi tidak hak. Ini perlu sekali. Satu kata saja yang kurang, kita akan mirip dengan wahdatul wujud. Antum sebagai penuntut ilmu itu harus dibiasakan terjemahannya. Tidak ada sembahan yang berhak disembah ilallah kecuali Allah. Dan ini yaitu ucapannya la ma'budu siwak, mencocoki ucapannya para penganut ahli wahdatul wujud. Seandainya dia menambahkan kalimat bihaqqin, maka benarlah ucapannya. Dikarenakan segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala itu disembah dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah sembahan yang hak, dan apa yang mereka seru dari selain Allah Subhanahu wa taala itulah sesembahan yang batil, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lagi maha tinggi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Ini Allah sendiri yang mengatakan demikian itu adalah Allah yang hak. Jadi kita harus tambah itu kata hak. Demikian itu karena Allah yang hak, dan apapun yang disembah selain Allah wal batil. Jadi ada sembahan, ada Allah, ada selain Allah. Tapi Allah adalah sembahan yang hak, selain Allah adalah sembahan yang batil. Jadi perlu tambah kata al-haq. Tambahan itu bukan ta'wil, bukan tambahan biasa. Ini karena Allah sendiri yang menambahnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, as-sani tafsirul ulama'il kalami li kalimati tauhidi. Nah ini lagi, perhatikan ini banyak juga di kampus-kampus karena ulama kalam, ulama filsafat. Ini hati-hati. Ulama'ul kalami yaquluna la ilaha illallah la qadira 'alal ikhtira'i wal khalqi wa tadbiri wal ijadi illallah. Hadha ghairu sahihin. Hadha yuwafiqu dinal musyrikina. Fal musyrikuna yaquluna la yaqdiru 'alal khalqi illallah, la yuhyi illallah, wa la yumitu illallah, wa la yarzuqu illallah, wa hadha tauhidur rububiyyati. As-salis tafsiru la ilaha illallah indal jahmiyati wal mu'tazilati wa man sara ala nahjihim huwa nafyul asma'i was sifati. Hati-hati, ini lain lagi tafsirnya. Jahmiyah lain lagi. Ya, Mu'tazilah lain lagi. Yang semisal juga dengan mereka seperti Asy'ariyah yang di Indonesia banyak.
Itu hati-hati tafsir la ilaha illallahnya mereka lain lagi. Lianna man athbata al-asma'a was-sifati indahum yakunu musyrikan wat tauhidu indahum huwa nafyul asma'i was-sifati. Sampai situ dulu, terjemah dulu, baru masuk ke 4. Yang kedua, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang kedua penafsiran ulama al-kalam terhadap kalimat tauhid. Ulama kalam mengatakan la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang mampu mengadakan sesuatu yang baru, mencipta, mengatur serta mengadakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kan makna rububiyah. Jadi ulama kalam, orang filsafat itu tidak keluar dari rububiyah. Jadi dia bilang la ilaha illallah, tidak ada khaliq, tidak ada pencipta selain Allah. Makanya dia bingung. Akhirnya mencari bukti bahwa Allah itu adalah pencipta. Karena makna la ilaha illallah menurut kajian ulama filsafat, tidak ada pencipta, pengatur yang mengatakan kecuali Allah. Itu makna menurut mereka. Dan ini tidaklah benar. Penafsiran ini mencocoki agamanya orang-orang musyrikin. Dikarenakan orang-orang musyrikin mengatakan tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mampu menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mampu mematikan kecuali Allah, serta tidak ada yang mampu memberi rezeki kecuali Allah. Dan ini adalah tauhid rububiyah. Belum memasukkan ke Islam. Karena tauhid rububiyah belum memasukkan ke Islam. Orang musyrikin belum masuk Islam. Yang ketiga, penafsiran la ilaha illallah menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka, yaitu mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Jadi la ilaha illallah tidak ada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut tafsir mereka. Karena orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menurut mereka itu adalah orang musyrik. Jadi gimana caranya itu? Jadi kan gini, kita tetapkan Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah adalah Al-Aziz, Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Berarti kamu menyembah banyak. Paham syubhatnya orang Jahmiyah? Orang Mu'tazilah. Berarti kamu menyembah banyak. Seharusnya yang disembah itu hanya siapa? Allah. Kamu menetapkan banyak. Kan ta'addudil asma la yalzamu ta'addudid dzat. Banyaknya nama tidak mengharuskan banyaknya apa? Zatnya. Tetap ini Ar-Rahman adalah siapa? Allah. Ar-Rahim, Allah. Al-Alim, Allah. Al-Basir, Allah. Kan itu semua adalah nama Allah. Nabi bilang innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama. Nabi tetapkan begitu. Dipahami? Tapi mereka ingkar. Mereka katakan ahli sunnah yang menetapkan Allah punya banyak nama, punya banyak sifat. Mereka musyrik. Jangan ikuti, itu musyrik itu. Nah, lain lagi mereka. Jadi fokusnya mereka dalam bab apa? Asma wa sifat. Sementara ahli filsafat fokusnya di mana? Rububiyah. Padahal yang benarnya ini la ilaha illallah di mana dia? Di uluhiyah, masalah peribadatan, masalah penghambaan. Paham kan? Bahwasanya kalau kita beribadah, kalau kita menghambakan diri, itu harus kepada Allah. Jelas kan? Terus? Dan tauhid menurut mereka adalah meniadakan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Ar-Rabi tafsirul hizbiyyina wal ikhwaniyina al-yawma. Nah, ini lagi. Ini menjamur ini di masyarakat. Tafsirnya orang-orang yang kelompok seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan semisal dengan mereka dari kelompok-kelompok yang mendakwakan ini, mengajak orang kepada kelompok untuk menegakkan khilafah. Paham kan? Menegakkan khilafah, darurah, apa semualah mereka sebut. Apa tafsir la ilaha illallah menurut mereka? Lihat. Yaquluna la ilaha illallah ay la hakimiyata illallahu. Lihat, kenapa dia begitu? Jadi dia bilang la ilaha illallah artinya tidak ada hukum kecuali Allah. Berarti kalau ada yang berhukum dengan hukum selain Allah, sudah kafir. Akhirnya boleh demo. Akhirnya dia berontak. Kita turunkan, kenapa? Karena dia berhukum dengan undang-undang.
Paham subhatnya dia? Karena mana la ilaha illallahnya sudah salah. Jadi makanya dari sini para ulama bilang tidak ada orang sesat kecuali masalah dalam uluhiyahnya. Paham kan? Masalah dalam la ilaha illallah. Semua orang sesat pasti bermasalah la ilaha illallah. Pasti itu. Cari saja. Apa saja. Masalah la ilaha illallah. Paham kan? Semua yang sesat. Siapapun itu. Banyak masalahnya, kesesatannya itu dalam la ilaha illallah. Terus? Wal hakimiyatu kama yusammunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah lianna ma'naha syamilun likulli anwa'il ibadati. Fanaqulu lahum aina baqiyatil ibadat? Aina ruku' wa aina sujudu wadh-dhabahu wan-nadharu wa baqiyatul ibadati? Halil ibadatu hiya al-hakimiyatu faqat idza kana ma'naha indakum al-hakimiyatu faqat wa aina ma tanfihi min anwa'i syirki ya subhanallah yanbaghi at-tanabbuhu li hadhihi al-umuri lianna hadhihi al-kalimatu kalimatun 'azimatun hiya munjiyatu minan nari liman haqqaqaha wa kullu ad-dini yanbani 'alaiha min awalihi ila akhirih wa da'watur rasuli wal kutub Rusul wa da'watur rusuli wal kutubu wal kutubi wal munazzalati. Oh, betul. Wal kutub. Berarti tadi atau kemana? Dakwah. Baik, ke dakwah. Wal kutubu al munazzalatu kulluha mabaniyatun ala hadhil kalimati. Baik, terjemah dulu. Penafsiran al-hizbiyyin, yaitu orang-orang yang mengajak kepada kelompok mereka sendiri dan tidak mengajak kepada kebenaran. Dan ikhwan muslimin, para pengikut ikhwani. Pada hari ini mereka mengatakan la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan hakimiyah sebagaimana yang mereka menyebutnya adalah bagian dari makna la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah mencakup seluruh jenis-jenis peribadatan. Maka kami katakan kepada mereka, di mana ibadah-ibadah yang lainnya, di mana ruku, sujud, sembelihan, demikian pula nazar, di mana ibadah-ibadah yang lainnya? Apakah ibadah hanyalah hakimiyah saja? Ada hanya hukum saja? Kan dia bilang la hakimah. Tidak ada hukum kecuali Allah. Jadi mereka lebih fokus kepada apa? Bagaimana menegakkan hukum Allah. Dia tidak peduli ada orang syirik di sana. Iya kan? Ada orang berdoa kepada selain Allah. Tidak peduli mereka. Tidak peduli. Pokoknya bahkan di antara mereka, pokoknya seperti pembesarnya, pendirinya. Nah, Al-Hasan Al-Banna. Apa dia bilang? Nata'awan fi mattafaqna wa na'dzur ba'duna ba'dan fi maktalafna. Kita bersaling membantu di atas apa yang kita sepakati. Adapun yang kita salah, kita saling memaafkan. Biar saja dia salah. Yang penting kita sepakat untuk menegakkan hukum Allah. Jadi dia biarkan. Dia biarkan. Mana sisa ibadah yang lain? Apakah ibadah itu hakimiyah saja? Apabila makna ibadah itu di sisi kalian hanyalah sebagai hukum saja, yaitu berhukum dengan hukum Allah saja, di mana jenis-jenis kesyirikan yang dinafikan oleh kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ya subhanallah, sepantasnya lah memberikan perhatian terhadap perkara-perkara ini. Dikarenakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Kalimat la ilaha illallah, dia merupakan penyelamat dari neraka bagi siapa yang merealisasikannya. Dan seluruh bagian-bagian agama dibangun di atas kalimat la ilaha illallah, dari yang awalnya sampai yang akhirnya. Dan dakwanya para rasul, kitab-kitab yang diturunkan seluruhnya dibangun di atas kalimat la ilaha illallah ini. Qala Syarih Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, tafsir ahli sunnati wal jamaati anna la ilaha illallah ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah li'anna al-ma'budati katsiratun lakin al-ma'budu bihaqqin huwa Allahu wahdahu wa ma siwahu
fa ibadatuhu batilatun kama qala Allah Ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Qala musannif, Terjemah. penafsiran kalimat tauhid di sisi menurut ahli sunnah wal jamaah bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah. Ini ya, ini makna yang benarnya. Keluar dari makna filsafat, makna Jahmiyah, Mu'tazilah, Ikhwan Muslimin dan yang lain. Dikarenakan sesembahan ataupun yang disembah itu banyak. Akan tetapi yang berhak disembah dialah Allah semata. Dengan hak. Akan tetapi yang disembah dengan hak dialah Allah semata. Dan segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala maka beribadah kepadanya batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah hak dan bahwasanya apa yang mereka seru dari selain Allah itu adalah batil dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Qala musannif rahimahullahu taala fa'lam anna hadhihi al-uluhiyata hiya allati tusammiha al-ammatu fi zamanina as-sirra wal walayata. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ay ya'taqidunaha fil awliya'i wa yaquluna inna hadzal waliyya fihi sirrun wa fihi walayatun fayataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadri wad du'ai wal istighasati li'annahu fihi sirrun wa fihi walayatun. Na'udzubillah. Terus terjemahkan. Berkata penulis rahimahullah taala, ketahuilah bahwasanya uluhiyah itulah yang dinamai oleh orang-orang awam pada zaman kita dengan rahasia dan kewalian. Nah, ini yang masalah lagi. Di sisi orang awam, uluhiyah ini mereka sebutkan dia wali atau dia rahasia yang diberikan kepada orang. Mereka meyakininya pada wali-wali mereka dan mengatakan sesungguhnya wali ini padanya terdapat rahasia dan padanya terdapat kewalian. Qala musannif, maka mereka pun masih ada tak? Fayataqarrabuna ilaihi. Sehingga mereka orang-orang tersebut mendekatkan diri mereka kepada wali-walinya dengan cara menyembelih sesembelihan, bernazar, berdoa, demikian pula beristighosah. Dikarenakan wali tersebut padanya terdapat rahasia dan padanya terdapat kewalian. Qala musannif rahimahullahu taala wal ilahu ma'naha al-waliyu alladhi fihi sirru huwa alladhi yusammunaha al-fakira wasyaikha. Ini mereka namakan syekh atau al-fakir. Iya. Apa yang disebut biasa istilahnya? Wali apa? Yang di khutbah, yang naik khutbah kalau sebelah. Al-Qalil terus Al-Mukarram. Nah, itu penamaan-penamaan di awam. Mereka namakan wali. Al-Mukarram, Al-Qalil. Itu namanya. Kalau ini Al-Fakir, As-Syekh. Itu nama-nama yang mereka pakai. Yang disebut walinya. Qala syarih hafizahullah ta'ala as-sufiyatu yusammuna al-abida al-syaikha yani syaikhal tariqati alladhi ya'khuduna anhu dinahum walladhi ya'khuduna an syaikhit tariqati yusammunahu al-murida wa yakunu ma'a syaihi kal maiti baina yadayil al-ghasili. Na'udzubillah. Sampai seperti itu ya. Terus laisa lahu ayyataridha bi syai'in. Terjemah. Maka orang-orang sufi ini menyebut seorang yang ahli ibadah. Kembali dulu ke atas. Sudah tadi diterjemah di atas. Belum. Dan ilah menurut orang awam ini maknanya adalah wali.
yang padanya terdapat rahasia, dan dialah wali ini yang dinamakan. Ini di sisi orang sufi lagi ya. Bahaya makna la ilaha illallah di sisi orang sufi. Jadi ilah menurut mereka apa? Wali. Jadi la waliya illa Allah. Kan begitu jadinya. Tidak ada wali kecuali Allah. Berarti itu wali adalah, bukan, jangan heran kenapa dia sembah walinya. Ini makna wali di sisi siapa? Orang sufi. Ini jauh sekali lagi. Lebih jauh lagi ini. Ini ya. Terus Dan wali-wali inilah yang mereka menamakannya dengan al-fakir dan syekh. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, as-sufiyah, mereka menamakan orang yang ahli ibadah dengan syekh, yaitu syekh tariqat yang syekhnya tarikat itu. syekhnya tariqat yang mereka mengambil agama mereka dari syekh tersebut. Jadi dia ambil agama bukan lagi dari Nabi, tapi dari syekhnya. Ini bahayanya sufi. Sementara orang yang mengambil dari syekh tariqat, syekhnya tariqat, mereka menamakannya al-murid. Ini murid. Bahasa Arab ini murid. Nah, jadi yang mengambil dari syekh itu murid. Bahasa Arabnya, tapi sudah ada juga bahasa Indo deh. Murid. Ya, tapi saya bukan syekh, tariqah. Ya, walaupun antum adalah murid bahasa Indo. Jadi bahasa Arabnya mereka namakan apa? Muridun. Jadi muridnya itu namanya apa? Murid. Kalau syekh tariqahnya namanya apa? Syekh tarekat. Dan jadilah murid ini terhadap syekhnya seperti mayit di hadapan orang yang memandikan. Ini bahayanya. Jadi itu tadi muridnya di hadapan syekh itu seperti mayat. Di hadapan orang yang memandikannya. Antum tahu mayat di hadapan orang memandikannya? Nah, mau dia apain kan? Dia enggak ada protes. Nah, sudah mati. Begitulah mereka. Murid enggak boleh bantah. Kapan masih bantah? Enggak lolos. Belum jadi. Jadi ini makanya antum lihat di orang-orang sufi, murid itu kasihan. Murid pokoknya kasihan kalau di orang sufi. Kan dia enggak boleh bantah bilang gurunya. Kalau gurunya bilang, saya mau istrimu, selesai. Enggak ada bantah. Saya mau itu cincinmu. Saya mau uang. Tidak ada bantah. Tidak ada bantah. Terserah. Mau gurunya kencing tempat tidurnya dia. Tidak ada bantah. Kan dia seperti apa? Mayat di hadapan orang yang memandikannya. Ini bahayanya ini. Tidak boleh baginya untuk menentang dengan perkara apapun. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa tusammihi amatu sayyida wa asbaha hadha. Ada juga menamakan sayyid. Ini apa ini? Sayyid. Ini apa? Sayyid. Sayyiduna. Iya. Nah, ini bahaya juga ini. Terus Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala wa hum yusammuna syaikhahum as-sayyida wa yusammunahu asy-syaikha fala budda an tubayi ahu wa tusallima lahu amraka wala taqtaridu wala tukhalifu fi syai'in wa illa fa innaka la takunu muridan ma'ahum. Pokoknya nggak jadi murid kalau ada protes. Terus terjemahkan. Dan orang-orang awam menamakan ilah itu, ilahnya sesembahannya sebagai sayyid dan yang semisal dengan hal ini. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, mereka menamakan syekh mereka dengan sayyid dan mereka pula menamakannya dengan syekh. Maka harus engkau berbaiat kepadanya dan menyerahkan seluruh perkaramu kepada syekh tersebut. Maka tidak boleh bagimu untuk menentang, tidak boleh bagimu untuk menyelisihi pada perkara apapun. Dan jika tidak, maka sesungguhnya engkau tidaklah menjadi seorang murid terhadapnya. Tidak boleh protes. Kita enak ya. Saya lagi baca antum protes. Tetap jadi murid. Tetap jadi murid. Kalau mereka sudah, kamu sudah tidak jadi murid lagi. Alhamdulillah. Sampai situ dulu.
Siapa lagi besok? Sembarang Ustaz. Sembarang. Siapa dulu setelah itu? Ilyas Ustaz, saat sakit. Oh, berarti setelah Ilyas. Rizki. Bukan itu Ilyas karena tegang. Hah. Bukan sakit karena tegang itu. Bukan ya? Siapa berarti Rizki? Kalau Ilyas belum sembuh, berarti Rizki. Kalau Ilyas sembuh sebentar, Ilyas. Dah, tapi antum siap. Besok tak? Alhamdulillah.